Oh, kalau itu saya juga kurang tahu. Tapi selama saya di tim futsal nggak ada yang mengeluh kalau kecapean kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Semoga Punya Cerita. Bersama saya Muhammad Altafazna dan kali ini kita kedatangan tamu nih dari ekstrakurikuler futsal. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adimas Diki Setiawan, kelas 12 IPS 1. Nah, ini adalah perwakilan dari ekstra futsal yang kalian mungkin tidak asing, udah nggak asing lagi sama ekstra ini karena banyak perlombaan yang udah diikuti dilaksanakan ekstra futsal ini. Eh, kan udah mas ikut ekstra futsal, nah mungkin kelas 12 sudah berpengalaman selama setahun. Kalau boleh tahu, eh, siapa sih kapten dari tim futsal Semaga ini? Kalau tim futsal di dalam perlombaan itu si Adam Wahid Waskito. Oh iya. Kalau pas latihan yang ngarah-ngarahin ngajak-ngajakin teman-teman buat latihan itu Yoga Nugraha. Oh, berarti itu juga melibatkan kelas 11 yang di futsal itu. Melibatkan semua kelas. Kelas 10, 11 sampai 12. Pencapaian yang udah dicapai di futsal itu apa aja sih? Event-event yang udah diikuti ekstra futsal itu? Kalau event yang udah diikuti itu udah banyak ya. Tapi kalau juara itu udah pernah juara di Dandim Cup, itu juara 3. Tapi itu harusnya bisa juara 2 atau satu. Itu karena lawannya dibalik bagang sama panitianya. Oh, berarti eh, udah banyak lah mengikuti lomba-lomba di Klaten ini. Apa cuma di Klaten ini atau di luar Klaten juga udah tingkat nasional atau gimana? Kalau waktu zaman saya itu, ya waktu angkatan saya itu pernah main di Solo pernah. Berarti itu tingkat karisidenan ya? Ya, Oh, untuk lomba-lomba itu mungkin ada koordinasi atau pembinanya. Pembina ekstra futsal di Semaga itu siapa? itu Pak Heru, itu pembina. Untuk pembina itu bisa merangkap sebagai pelatih atau beda sendiri, pelatih dari luar atau gimana? Kalau pelatih sih ada sendiri dari luar, tapi kalau misalnya pelatih nggak ada, Pak Heru juga kadang-kadang gantiin. Nah, biasanya itu kan itu turnamen berarti pakai formasi itu. Biasanya itu Semaga itu pakai formasinya apa yang sering digunakan di event-event futsal gitu. Kalau di Smaga itu formasinya tergantung lawan ya mas. Berarti itu mengikuti lawan atau gimana itu? Iya nggak, tergantung lawannya kelemahannya di mana. Oh iya iya. Terus, nah selama bertanding itu kan juga ada supporternya Ya, dari Semaga Fans itu. Nah, mungkin pendapatnya dari Semaga Fans itu gimana mas? pendapat futsal untuk Smaga fans. Iya. Eh, buat Smaga fans itu supporter yang baik. Smaga fans itu bisa menyupport di dalam dan di luar lapangan. Oh berarti itu kan selalu ikut di event manapun, Ya, pasti ada perwakilan. Nah, sebelum event itu mulai, mungkin kan ada seperti ritual-ritual khusus apa kayak gitu. kalau ritual khusus tuh nggak ada, cuman pemanasan biasa kayak tim-tim lainnya di luar lapangan sama di dalam lapangan. Terus eh, eh, latihan. Nah, semasa latihan itu ini kan masa pandemi. Sebelum masa pandemi itu latihannya gimana sama setelah pandemi ini? Kalau di masa sebelum pandemi ini kan ada ekstra futsal ya mas. Ya. Ya kalau di ekstra futsal itu yang ekstra sama yang pemain itu dibedakan. Yang ekstra itu masih dilatih buat passing, positioning sama yang lain-lain. Oh ya berarti ada anggota inti sama yang ekstra itu. Ya, Nah, itu untuk anggota inti sama ekstra itu anggotanya berapa mas sebenarnya kira-kira? kalau yang inti sama ekstra berangkat semua jadi satu sekitar 40-an.
40 berarti lebih. itu udah inti sama yang ikut ekstra itu. Ya. Nah, sebelum masuk inti itu kan ada kayak semisal seleksi. Seleksi untuk masuk inti itu ada nggak, Mas? Kalau seleksi itu kita nggak pernah ngadain mas. Tapi cuman kalau dia punya potensi bisa dilihat sama guru, bisa dilihat sama pelatih, mungkin itu diajak latihan Oh, sama berarti ini. itu kayak semisal diambil dari mungkin pelatihnya melihat orang itu bisa ada potensi itu dimasukin ke inti gitu. Ya, Oh ya. Terus nah ini untuk yang di masa pandemi ini Mas, latihan di masa pandemi itu gimana? kalau di masa pandemi ini kitanya latihan sendiri, jadi tanpa pelatih. Tapi kitanya seringnya itu malah sparingan. Oh berarti itu semua di luar sekolah gitu Mas. Ya, Tapi kalau kayak gitu masih ada izin ke sekolah apa enggak sih Mas? kalau itu kita kan udah di luar sekolah. Kita pakainya bukan nama sekolah, tapi mainnya udah dari sekolah. Oh berarti itu yang sparring itu mewakili sekolahan gitu. Ya, Sekolahan sama sekolahan atau sekolahan sama sekolah luar? sekolah sama sekolah. Sekolah sama sekolah. Oh ya berarti itu semasa pandemi ini latihannya ikut sparring-sparring. Berarti kalau sebelum pandemi kalian ekstra futsal itu ekstranya latihannya sesuai hari ekstra gitu ya Mas. Ya. Nah untuk yang inti itu mungkin ada latihan tambahan khususnya sendiri gitu Mas. Oh ada. Itu tiap kalau boleh tahu itu latihannya tiap apa gitu. Kalau waktu itu Sabtu pagi sama kalau nggak salah Kamis sore. Itu siap berarti seminggu itu 2 kali ya Mas. 3 kali sama latihan ekstra. Oh ya. Terus mungkin kan 3 kali kan seminggu. Ya. Itu ganggu nggak sih sama pelajaran-pelajaran di sekolahan itu? Kalau kitanya bisa bagi waktu itu sama sekali nggak ganggu. Tapi menurut kamu gimana Mas? Untuk latihan-latihan itu terus gimana cara bagi waktu-waktunya itu? Kalau saya nggak terbebani sama sekali soalnya itu latihannya sore. Oh berarti mungkin kan ada temen juga yang kecapean gitu Mas. Oh, kalau itu saya juga kurang tahu. Tapi selama saya di tim futsal nggak ada yang mengeluh kalau kecapean kayak gitu. Oh iya, iya, iya. Terus kan itu mungkin kalau bertanding itu kan juga buat seragam. Nah itu seragamnya kita iuran atau minta gimana? Kalau waktu itu kita dapat iuran juga sama dapat itu dari yang menang turnamen itu. Oh mungkin ya uang dari juara-juara itu ya. Iya. Nah itu koordinasi yang ikut lomba-lomba itu siapa Masnya? Kan ada pendaftaran. Nah Iya. itu yang koordinasi biasa itu siapa Mas? Kalau itu biasanya yang koordinasi kalau angkatan saya udah ada kelas. Oh jadi untuk yang kelas 12 tinggal ikut gitu ya? Iya. Oh, untuk yang kira-kira pemain futsal di Semaga ini gimana sih Mas? Untuk pemain-pemainnya? Kalau kita kan sekolahnya kan SMA ya mas. Iya. Ya jadi kan mayoritas kan cewek. Jadi untuk pemain futsal kan cenderung ke laki-laki gitu mas. Oh iya. Jadi buat latihan ekstra pemain-pemain kayak gitu minatnya kurang. Nah ini kan mungkin adik kelas yang kelas 10 kan ini belum masuk kan Mas. Nah itu gimana sih cara daftar di ekstra futsal? Kalau buat adik-adik yang mau ikut di ekstra futsal bisa kepoin di IG-nya Semaga Futsal di sini, di atas ini. Terus apa sih harapan dari tim futsal untuk sekolah Semaga ini? Kalau harapan tim futsal buat Semaga, ya maunya tim futsal itu lebih diperhatiin lagi. Kalau turnamen ya kalau bisa ya dibiayain full gitu mas. Oh iya. Sama dibuatin jersey gratis gitu. Ya. Terus, nah ini untuk terakhir kali Mas. Mungkin ada ucapan untuk hari ulang tahun Semaga ini yang ke-29. Silahkan untuk ucapannya di kamera yang sentral. Kalau ucapan buat ulang tahun Semaga yang ke-29 ini ya semoga Semaga tambah jaya, tambah
semangat dan tambah berbahagia. Terima kasih untuk Mas Diki dari perwakilan dari futsal sudah berkenan hadir di podcast Semaga Punya Cerita ini. Untuk kita terakhir kali, Semaga jaya jaya jaya. Yuk, 1, 2, 3. Semaga jaya jaya jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.